Halo semuanya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas lembaga jasa keuangan untuk pasar modal ya. Nah, kalau berkaitan dengan pasar modal, kalian pernah kepikiran nggak sih kita sebagai orang awam pasar modal tuh yang kayak gimana sih? Coba ambil contoh nih ya, misalnya kamu pergi ke kamar mandi, terus mau sampoan kamu ketemu sampo merek Lifebuoy, merek Sunsilk, ataupun merek Pantene. Terus kalian mandinya pakai sabun, sabunnya kalian ketemu merek Biore, Lux, Lifebuoy juga gitu ya. Udah beres mandi kamu pakai hand body, ada hand body merek Citra, ada merek Marina. Terus kamu ke dapur lapar gitu ya, kamu masak mie instan, ada Indomie. Wah, kalau kalian perhatikan tuh ya satu-satu produk-produk yang kalian pakai dari bangun tidur sampai malam, kalian bisa lihat ya di labelnya ya, di label kemasan yang kalian pakai. Misalnya ada PT Unilever Tbk. Nah, kalau kalian bisa lihat, segala sesuatu perusahaan yang belakangnya ada tertera kata TBK itu adalah perusahaan terbuka yang tersedia di pasar modal ya. Jadi maksudnya apa sih? Jadi kita bisa beli perusahaan tersebut gitu ya. Tapi gimana cara kita beli perusahaan? Kita simak terus aja ya videonya. Nah, sebelum kita membahas pasar modal, yang harus kalian tahu bahwa pasar modal itu berkaitan dengan investasi ya. Jadi beda ya kalau investasi itu dengan tabungan itu beda. Kalau tabungan itu kan sifatnya bisa jangka panjang atau jangka pendek ya. Kalau investasi cenderung sifatnya jangka panjang ya untuk kebutuhan hidup kita 5 sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Nah, investasi sendiri merupakan kegiatan membeli produk keuangan dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dan bagi hasil di masa mendatang. Nah, tujuannya ada dua ya. Yang pertama, memiliki harta dan aset di masa depan. Yang kedua, mempertahankan nilai kekayaan dan nilai uang agar tidak tergerus kenaikan inflasi ya. Nah, berkaitan dengan inflasi, kalian boleh lihat gambar berikut ini. Nih, kalian perhatikan nih ada dua gambar ya. Sama-sama Indomie. Cuman yang satu tahun 97 harganya Rp250. Yang satu lagi tahun 2021 harganya Rp2.500. Bisa naik 10 kali lipat ya dalam waktu belasan tahun atau puluhan tahun ya ini. Dalam waktu puluhan tahun ya. Bisa kalian bayangkan uang 1.000 zaman dulu bisa dapat 4 Indomie, kalau zaman sekarang cuma buat parkir juga udah kurang ya. Atau misalnya nih ya, beli Indomie tahun 97 harganya Rp250 gitu ya. Kalau sekarang kamu belanja di Indomaret atau Alfamaret ya, ada kembalian 250 malah minta didonasiin gitu ya. Jadi konsep inflasi itu sebenarnya seperti nilai mata uang yang begitu menurun gitu ya dan harga begitu naik gitu ya. Kalau misalnya kita ambil garis lurus ya, tahun 97 sama 2021 kenaikan Indomie ini dibandingkan dengan kenaikan UMR jauh lebih besar kenaikan harga barang Indomie ini daripada kenaikan UMR. Kalau UMR tahun 97 sama 2021 nggak bakal nyentuh 10 kali lipat nambahnya gitu ya. Nah, makanya untuk mengatasi konsep inflasi ini, salah satunya kita bisa menggunakan instrumen investasi ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, ini data tahun 2003 ya. Kamu nabung di Bank BCA tahun 2003, nominalnya 10 juta. Nah, tahun 2003 kalau misalnya 10 juta itu bisa dapat apa sih? Kamu beli motor baru juga masih bisa dapat ya. Kalau sekarang nggak ada motor baru 10 juta, yang ada motor second gitu ya. Nah, ibarat kata nabung di sini bukan tabungan biasa tapi deposito ya. Kalau deposito itu bunganya bisa sampai paling besar tuh 5% atau 7% ya kalau kondisi ekonomi lagi bagus. Tapi kalau pandemi kayak sekarang deposito 2% aja udah oke gitu ya. Nah, tahun 2003 seseorang mendepositokan uangnya di Bank BCA 10 juta rupiah. Nah, 20 tahun kemudian 17 tahun kemudian di tahun 2020 ternyata uangnya berubah jadi 32 juta rupiah. Kalau kita lihat ini untung banget ya, dari 10 juta ke 32 juta berarti kita dapat profit 22 juta. Ya, tapi kalau kita perhatikan, andai kata nih ya, waktu tahun 2003 itu kita nggak naruh uang kita di deposito BCA, tapi kita beli saham BCA. Di tahun tersebut ya, saham BCA itu masih sekitar 3 ribuan ya, satu lembar sahamnya ya. Kalau sekarang udah sekitar 40 ribuan gitu ya. Bisa bayangkan kan begitu besar sekarang harga saham BCA gitu ya. Nah, tahun 2003 kamu taruh beli saham 10 juta, sekarang nilai saham kamu udah mencapai 1,7 miliar. Bisa kalian bandingkan, besarnya beda banget ya antara kita deposito sama beli saham. Jadi kalau misalnya tujuan kita untuk masa yang jangka panjang, lebih baik kita melakukan investasi di instrumen pasar modal saja daripada di tabungan ya atau deposito.
Nah, kalau kalian mau lihat lagi konsep pasar modal itu sebenarnya sama aja kayak pasar tradisional ya. Sebenarnya kalau kamu mau ke pasar tradisional kan tujuannya pasti entah itu beli sayur, beli buah-buahan, bumbu, ataupun macam-macam yang lain jenisnya lah ya. Di pasar tradisional itu tersedia semuanya ya. Nah, tapi kalau di pasar modal itu apa sih? Konsepnya kayak gimana? Ya, kamu itu adalah sang pemilik modal. Jadi sang investor ya disebutnya ya. Yang mempunyai kelebihan dana dan kamu ingin mendanai perusahaan-perusahaan yang tersedia di pasar modal. Jadi makanya disebut pasar modal ya. Ini kalian bisa lihat juga ya contohnya. Gambar di kanan ini adalah investor, pihak yang kelebihan dana, atau kamu bisa jadi investor ya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu udah punya KTP, berarti harus ulang tahun yang ke-17 dulu ya, baru kamu bisa jadi investor. Nah, di sini investornya kita, sedangkan emitennya adalah pihak yang membutuhkan dana. Contohnya nih ya, pasti kamu familiar banget dengan produk-produk di gambar ini. Ada Molto, ada Sunlight, Lux, Pond's, Vaseline, Citra. Nah, semua ini adalah produk yang dihasilkan oleh satu perusahaan, yakni Unilever. Nah, Unilever ini merupakan perusahaan terbuka. Makanya kalau kita lihat di kemasan botol Sunlight misalnya, atau sabun Lifebuoy, di belakangnya pasti ada tulisan PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, Tbk itu berarti terbuka ya. Tapi beda lagi dengan saingannya. Kalau misalnya kita lihat saingannya Unilever di Indonesia, berat itu ada Wings ya. Wings itu yang mempunyai produk misalnya kayak Mama Lemon, terus Jing, sampo Jing kayak gitu ya. Nah, kalau walaupun dia perusahaan besar, tapi dia belum terbuka. Kalau kita lihat di situ PT Wings ya, misalnya Wings Food untuk produk minyak gitu ya, Misdap. Nah, kalau untuk perusahaan tersebut untuk mendapatkan modalnya kayak gimana? Biasanya dia ada inspektor-inspektor yang tertutup gitu ya. Jadi infonya tidak dibukakan kepada masyarakat luas gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian pasar modal itu apa sih? Pasar modal merupakan pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Atau kita bisa sebutkan juga suatu mekanisme yang memungkinkan pertemuan antara penawaran, yakni emiten atau si perusahaan yang membutuhkan dana, dan permintaan atau investor, yaitu kita yang kelebihan dana untuk melakukan jual beli modal. Jadi kalau misalnya kita lihat pasar modal, pasar itu anggap saja bursa, sedangkan modal itu apa sih yang dibutuhkannya, yaitu efek atau sekuritas ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pasar modal Indonesia itu sama dengan bursa efek Indonesia ya, perusahaan ada di Indonesia lembaganya. Nah, kalau kita lihat struktur pasar modal itu kayak gimana sih? Struktur paling tinggi ada di OJK dan Bapepam ya. Bapepam itu Badan Pengawas Pasar Modal. Jadi sebelum tahun 2011 sebelum ada OJK ya, struktur pasar modal tertinggi itu ada di Bapepam, tapi dibentuklah OJK di tahun 2011, maka yang mengepalai struktur pasar modal ya pastinya OJK beserta Bapepam ya. Nah, di bawah OJK dan Bapepam ada 3 lembaga. Siapa saja kah itu? Yang pertama ada Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia, yang kedua ada Lembaga Clearing dan Penjamin Keuangan, yang ketiga ada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, di bawah 3 lembaga tadi juga ada mengepalai di bawah-bawahnya ya. Yang pertama ada perusahaan efek. Siapa saja itu? Yang pertama ada penjamin emisi, yang kedua ada perantara pedagang efek, dan yang ketiga manajer investasi. Nah, untuk perusahaan efek ini kalau kita lihat misalnya contohnya yang kayak gimana sih? Misalnya nih ya, kamu pergi ke Mandiri, tapi bukan bank Mandirinya ya, tapi ada anak usaha dari Bank Mandiri, misalnya Mandiri Sekuritas. Nah, segala sesuatu perusahaan yang belakangnya sekuritas, pasti itu hubungannya dengan pasar modal yang pasti kamu tahu ya. Ataupun kalau sekarang lebih mudah lagi, kamu nggak harus pergi ke perusahaan sekuritas, kamu tinggal download aja gitu ya aplikasi untuk pasar modal. Contohnya nih ya, ada Bibit, ada Bareksa. Nah, nanti di situ kamu bakal download, nanti bakal dihubungi oleh manajer investasi juga dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ada lembaga penunjang. Yang pertama ada perusahaan efek, kedua ada bank kustodian. Kalau bank kustodian itu seperti apa sih? Seperti bank biasa ya. Jadi kamu untuk ngisi modal kamu ya pasti ditransfernya melalui bank kustodian. Selanjutnya ada wali amanat, terus ada pemerikat efek. Nah, untuk profesi penunjang pasar modal itu siapa aja? Yang pertama ada akuntan. Kenapa sih harus ada akuntan? Ya pasti kan kalau misalnya kita lihat pasar modal, kita harus tahu laporan keuangannya. Gini ya, kalau kamu mau lihat perusahaan yang bagus, dia itu di pasar modal kayak gimana? Kamu lihat dari akuntannya. Akuntan itu dia bakal ngeluarin laporan keuangan perusahaan. Ingat ya, kalau perusahaan terbuka itu dia harus mempubliskan laporan keuangannya kepada masyarakat. Jadi masyarakat bakal tahu nih, oh ternyata BCA misalnya, BCA 5 tahun terakhir ternyata dari kegiatan operasionalnya mendapatkan keuntungan. Makanya
BCA bagus gitu, termasuk perusahaan yang di pasar modal itu termasuk blue chip gitu ya. Nah, selanjutnya ada notaris. Tentu kalau misalnya mau ada notaris, kalau kita mau bikin perusahaan, kalau ada perusahaan baru yang ingin mendaftarkan dirinya ke Bursa Efek, dia harus disertai dengan notaris, terus ada juga penilai dan konsultasi hukum ya. Nah, selanjutnya ada pemodal ya. Pemodal itu bisa dibagi dalam 2 kategori ya. Pertama itu domestik. Domestik itu berarti kita ya, orang yang dari dalam negeri ini sendiri untuk membeli modal-modal atau pasar efek-efek di Bursa Efek ya. Nah, yang kedua ada asing. Pihak asing juga boleh beli saham-saham yang ada di perusahaan di Indonesia. Contohnya nih ya, waktu awal pandemi, Bank BRI itu kan perusahaan Indonesia, BUMN ya. Asal kamu tahu, hampir 30% kepemilikan saham Bank BRI itu dimiliki oleh pihak asing ya. Sehingga waktu itu pihak asing merasa, wah saya takut nih di Indonesia nanti kepastian ekonominya nggak bagus. Saya jual aja semua hampir 50% kepemilikannya gitu ya. Nah, yang dari tadi awalnya si BRI nilai perlembagaan sahamnya itu Rp4.000, dia anjlok karena dijual oleh pihak asing tadi sebesar, jadi turun jadi 2.200. Nah, kita juga bisa kok jadi pemodal asing. Caranya gimana? Kita beli saham-saham yang ada di luar negeri. Contohnya nih ya, kamu beli saham punyanya Coca-Cola. Coca-Cola kan nggak ada di Indonesia ya, untuk di Bursa Efek Indonesia, adanya di Amerika gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah yang harus kalian tahu ya, ada emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Untuk lebih jelasnya, kita ke slide berikutnya saja. Nah, sejarah pasar modal di Indonesia tuh kayak gimana sih? Jadi awalnya tahun 1912, yaitu dibangun cabang Bursa Efek Amsterdam. Kamu tahu nggak sih, zaman tahun 1912, kalian pasti masih ingat kan ya, kita itu masih dijajah sama Belanda. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya kita itu bukan dijajah negara awalnya, tapi dijajah oleh perusahaan. VOC itu kan perusahaan sebenarnya ya. Nah, saat itu di tahun 1912 awalnya VOC itu mengalami sedikit masalah modal gitu ya. Makanya dia di situ VOC menjual, membentuk perusahaannya menjadi perusahaan terbuka. Jadi dia menjual saham-sahamnya kepada masyarakat yang ingin membeli sahamnya sebagai tambahan modal gitu ya. Kemudian pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1958, pasar modal Indonesia itu mati suri ya. Kemudian bangkit lagi di tahun 1977. Awalnya dari rencana pemerintah untuk membangun BAPEPAM ya. Jadi BAPEPAM itu singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian tahun 1989, butuh waktu 12 tahun untuk Indonesia melahirkan suatu bursa efek, yaitu yang bertepatan di Surabaya. Kita sebut Bursa Efek Surabaya. Kemudian tahun 1992 terjadilah swastanisasi BEJ. BEJ itu singkatan dari Bursa Efek Jakarta, tapi bentuknya masih swastanisasi ya. Tapi di tahun 1995 terdapat perdagangan saham elektronik pertama melalui JATS ya. JATS itu Jakarta Automatic System, dan itu ada di BEJ ya. Lanjut di tahun 2007 Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta itu merger jadi satu. Jadi ini masih masuk bukan swasta lagi, jadi lembaga milik pemerintah yang disebut Bursa Efek Indonesia ya, atau BI, atau dalam bahasa Inggris itu IDX ya. Oke, sebenarnya fungsi dan tujuan pasar modal itu kita lihat dari fungsinya dulu ya. Fungsi pasar modal itu bisa dibagi dalam 2 kategori. Ada fungsi ekonomi di mana pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang kelebihan dana atau disebut investor, dan pihak yang memerlukan dana atau disebut emiten, yaitu si perusahaannya ya berarti. Terus fungsi keuangannya, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Ada banyak ya, berarti kalau karakteristik nggak cuma satu, tapi nanti kita bahas lagi ya. Nah, yang terakhir tujuan pasar modal, yaitu menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasil labanya. Kalau misalnya kalian punya dana yang berlebih, sebenarnya kalian bisa milih ya, mau investasi di emas gitu ya, atau di mata uang asing sih boleh-boleh aja, ataupun misalnya di pasar modal sih boleh-boleh aja. Tapi kalau kalian berjiwa nasionalis ya, kalau kalian investasi di mata uang asing itu berarti akan menandakan kalian membuat rupiah semakin lemah. Soalnya kalian menyimpan banyak uang asing, jadi permintaan akan uang rupiah akan semakin turun. Jadi nanti kita jadinya inflasi gitu ya. Tapi kalau kalian investasinya di emas, kalau investasinya di emas itu nggak produktif. Jadi kalian istilahnya kamu nunggu harganya naik aja.
Tapi terhadap pertumbuhan ekonomi ada dampaknya nggak ada sama sekali ya, karena tidak ada suatu impact pada ekonomi gitu ya. Tapi beda cerita dengan kamu invest di pasar modal. Dia itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Bayangkan ya kalau perusahaan dengan modal yang banyak tentu dia bisa ciptakan barang lebih banyak lagi gitu ya. Dijual dapat keuntungan lebih banyak. Keuntungannya itu nanti kalau makin banyak pasti pajak yang diterima pemerintah lebih banyak. Ataupun misalnya nih ya, dari produksinya yang makin banyak karena modalnya makin banyak dari pasar modal, si perusahaan tersebut nanti bisa ekspor ke luar negeri. Nanti kalau misalnya ekspor ke luar negeri kan mendatangkan devisa bagi negara kita gitu ya. Jadi investasi yang paling baik sebenarnya memang di pasar modal gitu ya, dibandingkan di emas ataupun di mata uang asing. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, jenis-jenis pasar modal itu bisa dibagi dalam dua ya. Jadi ada pasar perdana, yaitu pasar yang memperdagangkan efek-efek untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Jadi misalnya kamu bikin perusahaan PT ABC gitu ya. Terus PT ABC ini ingin kamu daftarkan melalui bursa efek pastinya. Nah, di bursa efek nanti bakal diteruskan untuk menjual efek-efek kamu di pasar perdana gitu ya. Nah, selanjutnya pasar sekunder. Berarti pasar yang menunjukkan efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek. Ambil contoh, kamu udah jualin di pasar perdana, misalnya 1 juta lembar gitu ya, 1 juta lembar saham. Kemudian setelah itu masuk sesi keduanya ya, kamu jual lagi nih 1 juta lembar saham. Nah itu masuknya nanti ke pasar sekunder ya. Nah, kalau kita lihat proses perdagangan di pasar perdana itu kayak gimana sih? Misalnya nih ya, ada emiten itu perusahaan yang baru mau menjual perusahaannya di bursa efek ya. Dia itu nanti pergi ke penjamin emisi. Nanti penjamin emisi itu akan melaporkan ke agen penjual dan disampaikan kepada kita para investor ya. Jadi nanti investor itu tahu, wah dari agen penjual terdapat emiten baru nih ya. Jadi kita bisa beli sahamnya langsung. Nah, untuk proses perdagangan di pasar sekunder kayak gimana? Yang pertama, di sini kita lihat dari investornya itu kita ya sebagai masyarakat yang boleh beli saham. Terus ada broker itu manajer investasi ya. Terus ada bursa efek, berarti pasar modalnya. Terus ada broker jual, terus ada broker jual lagi. Jadi kayak gimana sih? Kita sebagai investor, kita mau beli saham yang sudah ada, kita tinggal ke manajer investasi atau ke broker. Nanti broker akan menginfokan ke bursa efek, dan bursa efek itu misalnya bakal kasih tahu ke broker yang mau jual. Jadi ada broker, jadi ada investor yang mau jual, nanti dikasih tahu sama broker yang mau jual ini, kedua ini, dan akan diinfokan lagi ke broker yang mau beli dan ke investor yang mau beli, seperti itu. Nah, yang harus kalian pahami sebenarnya produk pasar modal yang paling terkenal itu kan saham ya, tapi tidak cuma saham sih produk pasar modal. Jadi ada obligasi, ada RAIK yaitu surat berharga untuk saham baru, terus ada warang yaitu surat berharga untuk membeli saham, dan reksadana, wadah penghimpun dana pemodal. Nah, kita bahas satu-satu saja. Kalau begitu, kita lihat saham. Ini contohnya kayak gini ya, saham. Saham itu dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan yang membeli hasil investasi bersifat variabel tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya. Nah, kalau misalnya kamu beli saham, kalau aturan di Bursa Efek Indonesia ya, kamu harus ngikutin. Misalnya di BCA aja ya, BCA harganya 40.000. Kamu tuh nggak boleh beli 40.000 satu lembar doang kayak gitu. Jadi kamu harus ada minimal beli. Beruntungnya ya, kalau tahun 2014, sebelum tahun 2014, kamu itu harus belinya satu lot. Satu lot pada waktu itu berarti 500.000. Nah, 500 lembar, sorry ya. Satu lot itu 500 lembar. Berarti kalau kamu mau beli saham BCA, misalnya taruhlah harga di BCA waktu itu 25.000 misalnya ya. 25.000 dikali 500, kamu harus siapkan dana 12.500.000 ya. Pasti agak berat gitu ya kalau misalnya niatnya investasi tapi harus ngeluarin uang sebesar 12.500.000 karena harus minimal beli satu lot atau 500 lembar. Tapi aturan baru setelah tahun 2014 dinyatakan bahwa satu lot saham itu tidak lagi 500 tapi jadi 100. Jadi kalau misalnya saham BCA-nya 25.000 nih ya, 25.000 kamu hanya kali 100 saja ya. Jadi kamu siapkan dana saja 2.500.000. Ini cukup memudahkan ya untuk kita membeli saham karena tidak perlu mengeluarkan dana yang begitu besar ya. Nah, ini contoh-contoh perusahaan yang ada terdaftar di Bursa Efek ya. Contohnya ada United Tractors Tbk ya. Terus ada kalau di bank ada Bank Sentral Asia Tbk, terus ada Astra Internasional Tbk, terus ada Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, asal kamu tahu, baik BUMN yang dimiliki pemerintah maupun BUMS yang dimiliki swasta,
boleh untuk mendaftarkan perusahaannya di Bursa Efek. Bisa kita lihat dari Bank BNI ya, BUMN aja terdaftar di Bursa Efek ya, karena belakangnya ada TBK. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian lihat dari saham, apa sih keuntungan yang kamu dapat dari saham? Pertama ya, taruhlah harga sekarang saham BCA 25.000 ya. Terus tahun depan jadi 40.000. Kamu ketika menjual saham itu dari awalnya 25.000, kamu beli 100 lot tadi kan 2.500.000 ya. Terus kamu jual di tahun depan misalnya harga 40.000, jadi dapat 4 juta kan ya. 40.000 itu satu lotnya. Kamu jual berarti kamu dapat keuntungan selisih sebesar 1.500.000. Nah, keuntungannya itu disebut dari capital gain. Capital gain itu berarti kenaikan harga sahamnya. Tapi kebalikannya kalau misalnya sahamnya anjlok ya, misalnya BCA dari 25.000 di 20.000, yaitu disebut capital loss, itu kerugiannya. Selain dari tersebut, dari capital gain, sebenarnya saham juga mendapatkan keuntungan dari dividen ya. Dividen itu berarti maksudnya itu keuntungan perusahaan yang dibagi hasilkan kepada pemilik saham. Jadi contohnya nih ya, BCA dia itu mengeluarkan kebijakan untuk memberi dividen atau keuntungan bagi hasil keuntungan yang dimiliki BCA kepada pemegang sahamnya sebesar Rp100 per satu lembar. Bayangkan ya, kamu punya 100 satu lot ya, 100 lembar dikali Rp100 ya lumayan lah 10.000 ya. Tapi kalau misalnya kamu punya 100.000 lembar gitu ya misalnya ya, dikali 100 ya lumayan ya 10 juta setiap tahun kamu dapat gitu ya, selain juga dengan capital gain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di saham keuntungannya apa? Yang pertama capital gain, yang kedua dividen ya. Nah, tapi kerugiannya adalah capital loss ya. Tapi ada beberapa kerugian dari saham juga ya apabila tiba-tiba si perusahaannya bangkrut ya. Kalau perusahaannya bangkrut nanti siapa yang bakal ngasih capital gain atau dividen? Nggak ada gitu ya. Jadi pinter-pinternya kita pilih perusahaan yang kira-kira sepak terjangnya bagus gitu ya, yang nggak mungkin bangkrut gitu ya. Kalau bangkrut ya kita nggak dapat apa-apa, uang saham kita hilang gitu ya. Nah, tapi trik buat kita buat tahu kira-kira mana sih perusahaan yang bagus, ya pastinya pilih perusahaan yang blue chip ya. Jadi blue chip itu termasuk 20 perusahaan yang terbaik di Bursa Efek Indonesia. Ataupun misalnya kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Nah kan laporan keuangannya itu kan dikasih kan tiap tahun ya, diinfokan kepada masyarakat. Lihatlah laporan keuangannya apakah si perusahaan tersebut untung atau rugi. Minimal 5 tahun perusahaan tersebut mengalami keuntungan, baru itu bisa dianggap bagus ya perusahaannya ya. Nah, selanjutnya ada obligasi. Nah, ini contoh gambar obligasinya seperti di kiri ini ya. Obligasi merupakan surat hutang atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal disebutnya ya. Berarti kita juga bisa jadi pemberi pinjaman ya. Dan yang diberi pinjaman atau emiten. Nah, surat hutang memberikan investasi bersifat tetap selama periode tertentu, bisa dari perusahaan korporasi atau dari pemerintah. Dalam surat hutang tersebut berisi pernyataan hutang dari penerbit obligasi berserta janji untuk membayar kembali pokok hutang berserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo. Oke, kalau kita lihat obligasi, intinya gini ya, misalnya si perusahaan itu mau ngutang, tapi bukan mengutang, tapi dia tuh ngasih sertifikat ke si orang yang diutangin. Nah, misalnya kamu dapat obligasi dari PT ABC misalnya ya. Nanti PT ABC itu ngasih kupon yang berisikan bahwa di dalam ngasih sertifikat yang berisikan bahwa kamu itu adalah pemberi pinjaman ya, dan si PT ABC ini adalah emitennya. Nanti di surat tersebut dikasih tahu, di sertifikat tersebut dikasih tahu kalau kamu kalau si PT ABC minjem misalnya 10 juta ke kamu. Nah, keuntungannya apa sih? Nanti selain dia bayar 10 juta ke kamu, uang pokok awal, nanti ada bunganya dari si utang tersebut. Nah, bunganya itu disebut dengan kupon ya. Dan kupon itu bisa diambil pada saat jatuh tempo. Misalnya jatuh temponya 2 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, itu tergantung dengan kesepakatan. Nah, selanjutnya ada right issue. Ini contoh gambarnya yang di sebelah kiri, yaitu hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Biasanya harga saham yang dibeli dengan menunjukkan right issue lebih murah. Maksudnya kayak gimana sih? Misalnya ya, si BCA udah ngeluarin 1 juta lembar saham di tahun 2021 ya, untuk dibeli oleh masyarakat gitu ya. Nah, di tahun 2022 ternyata si BCA mengeluarkan kembali 10 juta lembar saham BCA. Nah, kalau misalnya kamu adalah pemegang saham di tahun 2021, biasanya kamu bakal didahulukan ya, kamu dapat sertifikat right issue yang menandakan kamu adalah pemegang saham yang dulu gitu ya.
Nah, nanti kamu didahulukan untuk membeli saham yang 10 juta itu, ya, nggak harus beli semuanya, dikit aja, misalnya beli 2 lot aja gitu ya. Nah, biasanya ketika kamu beli saham baru itu, harganya itu pasti lebih murah daripada orang tidak memiliki right issue. Nah, selanjutnya ada waran. Nih gambarnya juga bisa kalian lihat di sebelah kiri, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya waran tersebut. Nah, yang terakhir reksadana nih ya. Ini reksadana buat kaum mendang-mending sebenarnya ya. Reksadana itu adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, jenis reksadana di Indonesia itu ada 4 ya. Ada reksadana pasar uang, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yang ketiga ada reksadana saham, yang keempat ada reksadana campuran. Ini Ibu jelaskan sedikit saja ya. Sebenarnya maksudnya reksadana ya kan tadi kalian udah tahu kan wadah yang digunakan untuk investasi. Jadi contohnya gini ya. Ibu ambil contoh reksadana saham. Saham minimal beli itu 1 lot atau 100 lembar gitu ya. Kamu ingin beli BCA, taruhlah harga BCA 25.000 gitu ya. 25.000 dikali 1 lot berarti dikali 100 ada 2.500.000. Bayangkan kalian sebagai anak SMA untuk ngumpulin uang 2.500.000 itu cukup butuh waktu yang lama gitu ya. Sedangkan uang kalian cuma 100.000 misalnya ya. Boleh nggak kamu beli saham BCA? Sulit ya, walaupun harga 25.000 kamu dapat 4 lembar, tapi kan minimalnya harus 100 lembar. Nah, disinilah hadir reksadana. Jadi orang-orang yang kekurangan dana tadi ya, yang kekurangan, maksudnya yang dananya nggak nyampe 2.500.000 untuk beli BCA, dikumpulin. Misalnya kamu dapat 100.000, si A dapat 100.000, si B ngasih 100.000. Jadi dikumpulkanlah orang-orang yang punya 100.000 itu untuk dapat 1 lot. Jadi 2,5 juta gitu ya. Jadi butuh 25 orang dikumpulkan untuk membeli saham BCA. Tapi disebutnya reksadana karena dari patungan tadi ya, urunan tadi uang 100.000 sebanyak 25 orang untuk membeli saham BCA. Contohnya seperti itu ya. Kalau reksadana pasar uang itu berkaitan dengan uang kalian yang diinvestasikan ke deposito ya. Terus ada juga reksadana pendapatan tetap, ada juga reksadana campuran. Kalau reksadana campuran itu berarti gabungan dari pasar uang, pendapatan tetap, dan saham gitu ya. Jadi uang kalian itu bisa dibagi ke 3 instrumen yang tadi ya, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, dan saham. Oke, kalau kita lihat di sini cara kerja reksadana tadi seperti tadi ya, dimulai dari kumpulan investor untuk melakukan unit penyertaan ya. Jadi dia itu bisa ke saham atau ke efek utang atau ke efek pasar uang. Pokoknya konsepnya kayak tadi, kumpulan investor, dia itu nanti ke manajer investasi. Nah, manajer investasi bakal ngumpulin, oh ini orang-orangnya mau ke pasar uang, ini orangnya mau ke saham, mau beli saham apa gitu ya. Nanti yang menentukan adalah manajer investasinya. Oke, sekian untuk materi tentang pasar modal. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Tuhan memberkati.